Heavenly Deity klan Celestial akhirnya telah tiba di Dojo Supreme. Ia menyerang dengan pedangnya sembari meminta junior di depannya alias Shihao melepaskan Yunzi dan mengembalikan batu takdir surgawi milik Yuyu. Shihao menyambut serangan itu dengan sukacita. Benturan serangan mereka berdua pun sangat dahsyat. Yunzi keluar dari dalam tungku. Shihao melepas armor perang dan kembali menyimpan tungku miliknya. Yunzi berbalik memandang Shihao. Ia berkata masalah ini pada akhirnya tak akan berakhir baik. Semua murid klan Celestial diperintahkan untuk menyerang Shihao bersama untuk merebut kembali batu takdir surgawi. Yunzi meminta Shihao untuk cepat pergi. Shihao berterima kasih atas niat baik Yunzi, tapi ia tak perlu melakukannya. Ia lebih memilih bertarung daripada pergi. Shihao mengeluarkan tungku untuk menghadapi mereka. Ia membunuh dewa sejati dengan mudah. Dalam waktu singkat, Shihao membunuh 12 Master Ranah Divine Flame juga beberapa dewa sejati. Shihao mengatakan bahwa klan Celestial berulang kali melakukan kejahatan. Ia mengeluarkan jimat yang ia peroleh dari pertarungan sebelumnya. Dengan jimat itu, Shihao berhasil menyerang balik, namun sisa 2 orang yang berhasil lolos dari serangan. Ketika Shihao akan membunuh mereka, ia dikagetkan dengan suara nenek tua dari klan Celestial. Nenek tua itu berada di ranah Heavenly Deity. Sebelumnya dirinya tidak menyadari jika Shihao bertindak begitu kejam. Hari ini mereka bertemu lagi. Ia takkan membiarkan Shihao lolos untuk kali ini. Meski tahu di depannya adalah seorang Heavenly Deity, Shihao tak gentar sedikit pun dan tetap berniat bertarung. Salah seorang praktisi yang melihatnya pun menyayangkan jika master kuat semudah Shihao akan mati hari ini. Tak disangka Hidaulin turun tangan di saat yang tepat. Ia membuat Heavenly Deity klan Celestial terhempas oleh serangannya. Shihao menoleh ke arah Hidaulin. Orang-orang yang menyaksikannya pun begitu terkejut, tak menyangka orang yang berada di sekte ini begitu menakutkan. Dojo Supreme telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Mungkinkah mereka akan bangkit kembali? Nenek tua itu marah kepada Hidaulin. Ia mengeluarkan niat membunuh yang begitu kuat. Ia bangkit dan berkata bahwa aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kau menyerangku? Hal itu Hidaulin lakukan karena nenek tua ini datang ke Dojo Supreme untuk memprovokasi dan menindas muridnya. Menurut Hidaulin itu sama saja dengan permusuhan. Nenek tua itu terkejut mengetahui jika Huang alias Shihao adalah murid dari Hidaulin. Hidaulin menerima murid, tentu ia tak perlu izin dari klan Celestial. Karena bocah ini adalah murid Hidaulin, nenek tua itu meminta Hidaulin untuk lebih mendisiplinkannya. Hidaulin dengan tegas mengatakan bahwa urusan Dojo Supreme tak perlu kau campuri. Nenek itu mengingatkan Hidaulin jika Hidaulin juga mempelajari keterampilan klan Celestial. Hidaulin mencuri itu dari gurunya. Adapun alasan dirinya mencuri dari mereka, nenek itu sudah tahu dengan jelas. Shihao mengira jika Hidaulin mempunyai kesulitan sehingga sampai mencuri dari gurunya. Masalah ini masih menjadi simpul di hati Hidaulin. Segala hal terjadi, tapi pada akhirnya tak ada satupun faksi kuno yang menyelamatkan mereka. Mereka juga merasa bersalah padanya. Pada saat itu Hidaulin datang ke sekte kondensasi emas. Ia memohon bantuan karena istana Supreme dirampok. Ia juga meminta bantuan ke Akademi Tianxian. Ia juga mendatangi daratan langit kota Celestial untuk memohon bantuan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mau membantu.
Hidaulin pun akhirnya kembali ke reruntuhan Istana Supreme. Ia berjanji pada dirinya sendiri jika mereka semua dalam masalah Istana Supreme takkan pernah membantu mereka. Ia pun berteriak dengan keras untuk meluapkan emosinya. Inikah yang disebut balas dendam? Dojo dikepung musuh kuat dan Pak Tua ini memohon bantuan teman dekat yang rela mati, tapi enggan untuk menyelamatkan mereka. Jika itu adalah aku, pasti sudah menghancurkan faksi pengecut itu satu persatu. Begitulah kata Shihao. Hidaulin kembali menyerang nenek tua itu hingga membuatnya terlempar. Datanglah kakek bertanduk pelindung klan Celestial. Sepertinya tanduknya telah tumbuh kembali. Begitulah celotehan dari Shihao. Ia memanggil Hidaulin dengan nama Xiaohi. Ia bertanya pada Hidaulin, mungkinkah ingin memulai perang dengan klan Celestial? Melawan seluruh klan Celestial hanya dengan 2 orang saja. Jika orang tua ini berani, Hidaulin akan menemani. Mendengar itu, pelindung klan Celestial menganggap jika temperamen Hidaulin semakin buruk. Hidaulin turun tangan karena para junior yang bertarung harusnya cukup para murid ranah Divine Flame yang ikut-ikutan. Namun yang terjadi bahkan seorang Heavenly Deity pun ikut campur. Tentu dirinya takkan membiarkannya bertindak sesuka hati di tempat ini. Pelindung klan Celestial tak ingin bicara panjang lebar. Ia langsung kepada intinya, yakni meminta Hidaulin untuk menyerahkan Shihao. Tentu Hidaulin takkan menyerahkannya. Kakek bertanduk ini merasa sudah memberi Hidaulin wajah, setidaknya juga harus mengembalikan batu takdir surgawi. Menurut Hidaulin itu adalah hadiah pertarungan muridnya, tak perlu mengembalikannya. Karena Hidaulin berkata demikian, tak ada jalan lain selain bertarung. Hidaulin tak takut, ia akan menemani hingga akhir. Namun bagi Hidaulin, kakek ini sudah tua, takutnya sudah tidak bisa bertarung. Kakek bertanduk ini tak perlu belas kasihan dari Hidaulin. Ia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Ia pun menggunakan cairan suci abadi. Shihao mengingatkan Hidaulin untuk berhati-hati. Namun bagi Hidaulin itu bukanlah masalah. Jika kali ini gagal menangani Hidaulin, nenek tua ini berniat memasukkan benih iblis ke tubuh Shihao. Dengan begitu kelak dapat menghancurkan hati daunnya dan mencegahnya terus berkembang. Ia pun mengarahkan benih iblis ke arah Shihao. Shihao melihatnya. Hidaulin yang melihat itu langsung mencekik nenek tua itu dengan kekuatannya. Hidaulin menganggap nenek tua ini penjahat yang licik. Nenek tua ini pun berteriak meminta tolong kepada kakek bertanduk. Kakek bertanduk bermaksud menghentikan Hidaulin, namun Hidaulin dengan mudah menahan Pak tua ini. Ia pun membunuh nenek tersebut tanpa ampun. Ia meninggalkan jiwa nenek itu, membiarkan nenek itu menemukan tubuh yang tepat. Hal itu dimaksudkan agar Shihao kelak yang membunuh nenek tersebut. Kakek bertanduk yang melihat Hidaulin bertindak keterlaluan, ia marah dan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Hal ini tak membuat Hidaulin gentar sedikit pun. Ia malah seperti tertantang dan ingin menguji kekuatan keterampilan 89 surgawi. Rupanya seperti inilah bentuk dari keterampilan 89 surgawi milik Hidaulin. Kakek bertanduk itu pun memakai tanduk raksasa sebagai pertahanan. Namun pertahanan tersebut terlihat rapuh, dengan mudah ditembus oleh Hidaulin, bahkan membuat kakek bertanduk muntah darah.
Ia pun tak punya pilihan lain, akhirnya ia melepaskan kedua tanduknya dan melemparkan tanduk itu ke arah Hidaulin. Namun dihentikan dengan mudah oleh Hidaulin. Melihat situasinya yang tak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan, kakek itu pun segera pergi. Hidaulin tak mengejarnya, ia bertanya, siapakah yang ingin menantang Dojo Supreme? Siapa lagi yang berani memanggil dirinya Shiohi? Hari ini ia akan memberitahu dunia, uang adalah penerus Dojo Supreme, 3000 negara, ribuan faksi dan sekte. Shihao yang melihat Hidaulin begitu melindunginya sangat tersentuh hatinya. Shihao berkata, aku Shihao pasti akan balas budi, guru. Ini adalah pertama kalinya Shihao memanggil Hidaulin sebagai guru. Hidaulin menambahkan, dirinya mengizinkan semua Master Venerable untuk menantangnya. Master Divine Flame juga diperbolehkan, bahkan diperbolehkan menyerang Shihao. Shihao jadi ragu kepada gurunya ini, ingin melindungi dirinya atau malah ingin mencelakai. Namun jika ada Heavenly Deity yang menyakiti muridnya, apapun statusnya, ia tak akan berbelas kasihan. Ia pasti akan menghancurkan seluruh faksi orang tersebut, membunuh semua muridnya. Semua orang pun akhirnya pergi meninggalkan Dojo Supreme. Hidaulin juga mengembalikan tempat tersebut seperti semula, yakni menghilangkan ilusi yang telah ia ciptakan. Shihao dan Yunzi terlihat sedang bersama. Shihao bertanya mengenai keadaan Yunzi, apakah baik-baik saja? Terlihat nampak Yunzi baik-baik saja. Shihao menyarankan Yunzi untuk tidak kembali ke kota Celestial, karena Yunzi sejak awal dari klan Celestial, apapun yang terjadi tidak akan berkhianat dan pergi dari klan Celestial. Yunzi meyakinkan Shihao untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dirinya akan baik-baik saja. Kakek dan beberapa Heavenly Deity sangat baik pada dirinya. Mereka tentu akan mengerti tindakan yang telah ia lakukan. Yunzi berterima kasih pada Shihao. Saat ini semakin sedikit orang yang menyatu dengan batu takdir surgawi. Sekarang Yuyu menjadi pecundang, kau akan menjadi jenius terkuat di klan Celestial. Tak peduli seberapa bodohnya klan Celestial juga takkan menghancurkan hambatan besar itu. Begitulah kata-kata Shihao. Setelah membicarakan hal ini, Shihao merasa tenang. Yunzi meraih tangan Shihao dan ia segera pergi meninggalkan Shihao. Yunzi nampak berat berpisah dengan Shihao. Ia dalam hati berkata, tak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Ini adalah istana immortal. Terlihat tubuh utama Dicong, penerus istana immortal. Ia berada di ranah Venerable. Tetua istana immortal memberitahukan bahwa ada orang yang berpotensi menjadi ancaman. Namun meminta Tuan Dicong tidak perlu marah, karena orang itu bukanlah tandinganmu. Dicong memerintah ketua agar menyuruh tubuh kedua kembali. Tubuh keduanya berkeliling dunia atas nama Dicong dan menyia-nyiakan pelatihannya. Dia gagal, hanya mempermalukan dirinya. Beragam orang akan berkumpul, pertarungan jenius 3000 negara akan segera dimulai. Semua orang pasti akan memasuki reruntuhan immortal dengan persiapan kuat. Dicong pun bermaksud juga akan mempersiapkan hal tersebut agar bisa mendominasi nantinya.